Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Ta'ala, mudah-mudahan sore hari ini kita semuanya dapat berkah. Karena kita sama Allah Ta'ala diundang dan dikumpulkan di satu tempat yang diyakini rahmat Allah turun di tempat ini. Orang bisa membangun bangunan yang sangat megah dengan biaya yang sangat mahal, tapi tidak ada cara untuk menurunkan rahmat Allah kecuali dengan cara seperti yang kita lakukan di sore hari ini. Dengan zikir, kemudian tadi hataman apa? Maulid. Baca Yasin, Waqiah, baca Quran sudah, tadi Assalamualaikum sudah, tadi sempat tak kira baru mulai maulid ini. Sudahnya Assalamualaikum soalnya. Ternyata mungkin nunggu saya tidak datang-datang kan. Itu jadi di antara aktif, makanya kalau itu rahmat Allah jangan hanya turun ketika kita di sini. Nah, termasuk yang bisa menurutkan rahmat Allah Ta'ala adalah zikir. Dan di antara zikir yang berbagai macam dengan keistimewaannya masing-masing, yang mungkin sekarang ini harus kita lazimkan adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang ulama yaitu Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti Syafi'iyah di Tanah Haram, yang merupakan gurunya para alim ulama Nusantara, sanad keilmuan kembali ke mereka. Bahkan Habib Ali Al-Habsyi Shahibul Maulid juga muridnya beliau, sanad keilmuannya ulama-ulama di Indonesia ini juga sampai kepada beliau semuanya. Semua ulama banyak sanadnya sambung ke beliau karena beliau mufti Syafi'iyah. Dalam kitabnya Taqribul Usul li Tashilil Wusul li Ma'rifatillahi wa Rasul, beliau mengatakan begini. Qala katsirun min a'immatit thariq al-muqtada bihim, berkata banyak imam thariqah yang layak untuk diikuti. Apa perkataannya? Apa perkataannya? Ini tersela order air putih tadi. Ini perkataannya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Innal ishtighala bis salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min a'zami asbabil fathi ala al-abdi. Wa annaha taqumu maqama syekh fit tarbiyah. Sesungguhnya menyibukkan diri dengan memperbanyak sholawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW, junjungan kita, maka itu adalah sebab teragung untuk orang itu bisa mendapatkan futuh. Futuh itu artinya apa? Terbuka. Terbuka apa? Terbukanya semua pintu kebaikan. Termasuk pintu hubungan dengan Allah, pintu hubungan dengan Rasul, pintu hubungan dengan kekasih Allah, pintu ilmu manfaat, pintu rezeki barokah, terbukanya semua pintu kebaikan, itu sebab yang teragung adalah ketika orang ishtighal, sibuk. Bukan cuma baca, sibuk sholawat atas Nabi. Bahkan sholawat atas Nabi itu kedudukannya seperti kedudukan guru yang mendidik.
Wa qad wasala biha ila ma'rifatillahi ta'ala katsirun minal 'arifin lam yakun lahum syaikhun ghairu dzalik. Kadang-kadang orang itu bisa sampai ke Allah Ta'ala, banyak orang-orang besar, padahal dia enggak punya guru selain sholawatnya dia kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini saya bawa kitab, judulnya Min Ma'arif As-Sadah As-Sufiyah, karya Muhammad Khalid Thabit. Nah, beliau mengatakan begini, saya ketika mendengar ucapan ini, walaupun ucapan ini maknanya banyak ya. Jadi orang itu suruh sibuk sama sholawat. Kenapa? Sholawat itu nanti membuka pintu-pintu kebaikan. Membuka pintu-pintu kebaikan. Hajat Anda yang mungkin Anda impi-impikan tapi belum kabul-kabul, nanti mungkin kuncinya ketika Anda sholawat sama Nabi. Itu hajat akan kabul. Yang bingung, anak saya kok nakal, anak saya kok begini. Sholawat sama Nabi Muhammad. Kenapa nasib saya begini? Sholawat sama Nabi Muhammad. Karena kadang-kadang nasib pun bisa berubah karena sholawat. Nasib itu bisa berubah karena sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisahkan, ada salah seorang syekh, namanya Syekh Abdul Maksud Muhammad Salim. Beliau penulis kitab Anwarul Haq fi Sholati ala Sayyidil Khalq. Penulis kitab Anwarul Haq. Beliau menceritakan, dikisahkan beliau itu awalnya adalah seorang petugas keamanan. Petugas keamanan. Dan awal-awal beliau itu menjabat jadi petugas keamanan itu, beliau itu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, saya pada mungkin beliau dalam perjalanan hidupnya, saya itu tiba-tiba hati saya terikat dengan sholawat. Kok senang sholawat ya? Mungkin dengarkan ceramah tentang sholawat, atau mungkin baca keutamaan sholawat, tiba-tiba tertarik untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi. Akhirnya aku menjadikan sholawat itu sebagai wirid. Dan mulai aku hitung. Dan berkat taufik Allah, wiridku pertama kali, itu aku mulai wiritan 1000 pagi, 1000 sore. Itu berarti mulai sore, asar sampai malam. 1000 pagi, 1000 sore. Itu. Kemudian setelah itu, pekerjaanku ternyata aku ini jadi diangkat menjadi seorang kayak pegawai perusahaan komunikasi. Di situ, karyawan perusahaan komunikasi. Waktuku semakin longgar. Karena kalau petugas keamanan kan nggak kenal waktu kerjanya, ya kan? Ini waktuku semakin longgar. Maka wiridku aku tambah lagi sholawatnya. Dari 1000 pagi, 1000 sore, jadi 5000 pagi, 5000 sore. Ketika itu. Maka ketika itu, akhirnya aku sampai bisa sholawat sampai satu hari itu sekian belas ribu kali. Itu sholawat terus. Dan nasibnya itu berubah, jadi lebih bagus, dan lebih bagus. Ketika itu, ketika dia sudah banyak sholawat, siapa gurunya? Bukan berarti terus kalau sudah sholawat tidak sampai guru. Enggak, tetap Allah temukan dengan guru. Ini nanti kisahnya, beliau berjumpa dengan guru. Yang pertama kali menjadi gurunya yang merubah hidupnya itu adalah ini kisah ini. Yaitu ketika beliau suatu hari bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan kepada dia, la alaik fi antasluka ma'al qaum tariqahum. Kamu enggak apa-apa, maksudnya kamu ikut aja dengan kelompok tariqahnya para sufi. Maka aku ikut kumpul dengan para masyayikh tariqah. Dari tariqah Syadiliyah, Naqsyabandiyah, Rifa'iyah dan macam-macam tuh di Mesir itu, ini tinggalnya di Mesir. Mesir, masalah tadi disebutkan beliau tuh tinggal di daerah Kairo. Daerah Kairo. Kairo itu tetangganya Kauman sana. Ini punyai bilang Maroko berarti ngikuti Piala Dunia berarti. Akhirnya beliau kemudian pindah dari tempatnya terus pindah ke Kairo. Pindah ke Kairo, soalnya kemudian bertumbuh dengan para guru. Akhirnya beliau menekuni
profesinya menjadi seorang sufi. Bukan berarti nggak kerja loh ya, tapi beliau itu belajar ilmu tasawuf dari para masyayikh thariqah yang sanad keilmuannya bersambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau itu karena senang sholawat, tiba-tiba terlintas dalam pikiran beliau itu pengen membuat buku tentang sholawat. Di sholawat yang ada dalam kreasi beliau itu mau dituliskan ketika itu. Dia dikasih nama Anwarul Haqi fi sholati ala sayyidil halqi sayyidina wa maulana Muhammad. Nah, ketika itu dia akhirnya gak apa lama setelah itu mimpi lagi ketemu Nabi Muhammad. Beliau bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin engkau melihat sholawatku ini. Kata Nabi, diterima sholawatnya. Saya sudah lihat, kata Nabi begitu. Terus kemudian beliau akhirnya karena sudah dapat jaminan ini diterima sama Nabi, maka sholawat itu mulai dicetak di mana-mana. Bahkan ada juga beberapa bulan setelah itu, maka beliau sudah dirapikan ini, minta izin sama Nabi. Ya Rasulullah, kalau sholawat ini saya cetak gimana? Cetak, enggak apa-apa. Akhirnya bukunya Anwarul Haq ini, sholawat ini sampai ada di mana-mana. Akhirnya Syekh Abdul Maqsud Salim ini, itu ketika wafat tahun 77 Masehi, berarti belum lama. 77 Masehi itu berarti berapa tahun yang lalu itu? Sekitar 45 tahun yang lalu itu beliau dimakamkan di dekat makamnya Imam Syafi'i. Ini berubah nasibnya jadi orang besar karena memperbanyak sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Sekarang ini, saya yakin, ini ibu-ibu begitu denger ini, langsung kepengen banyak sholawat ya. Ya, di sini. Pakai sandal, naik motor, sampai rumah. Mesti ingat. Tapi semangat sudah berkurang. Besok pagi, semangat semakin, besoknya lagi. Ya kita minta sama Allah, semoga insya Allah semangat sholawat terus sama Nabi Muhammad. Lah biar kita itu semangat sholawat terus sama Nabi, kita harus sadar, kita harus ngerti bahwasanya ini sholawat manfaatnya besar dalam kehidupan kita. Ini sholawat manfaatnya aku dalam kehidupan kita. Kita ini sekarang kalau kita ngukur dosa kita ini banyak ya kan? Banyak dosa kita. Kita sekali duduk sama teman tuh bisa berapa orang yang kita rasani? Komplit, tetangga dekat, tetangga jauh, masih hidup sudah mati, kena semua. Nah sekarang ini kita perlu bacaan yang untuk mencegah kita agar kita selamat daripada perbuatan maksiat. Biar enggak ngunjing orang, biar kita jadi semakin baik seperti kita dibimbing selalu oleh guru adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Habib Abdullah bin Alawil Haddad beliau mengatakan cukup keutamaan sholawat itu ketika Allah mengatakan siapa sholawat kepadamu wahai Muhammad sekali, aku bersolawat kepadanya. Seandainya Allah bilang sekali itu udah cukup. Jadi seandainya tidak pernah ada riwayat, tidak pernah ada bahkan hikayat tentang keutamaan sholawat. Kecuali Allah Ta'ala menyampaikan kepada Nabi yang sholawat kepada Nabi dibalas sama Allah. Sholawat satu umpama sama Allah dibalas hanya satu, itu udah cukup. Tapi bagaimana sekian banyak riwayat tentang sholawat. Sekian banyak hikayat orang yang mendapatkan kemuliaan sholawat. Dan lebih istimewanya lagi, orang yang sholawat kepada Nabi Muhammad satu kali, Allah bersholawat kepada dia 10 kali. Kalau Anda bertemu dengan seorang kekasih Allah yang soleh, Anda didoakan dengan doa yang sama, semoga Allah merahmatimu 10 kali. Rasanya udah terbang hati ini. Gimana kalau Rabbul Alamin yang mendoakan Anda 10 kali. Kok bisa Allah Ta'ala sampai mendoakan Anda 10 kali? Karena Anda sholawat 1 kali kepada kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena itu yuk sholawat. Nah, kiat biar kita itu ingat sholawat. Sekarang ini mulai sering-sering kalau pergi
kantongin tasbih. Pergi kantongin tasbih. Nanti kalau megang tasbih kan riak, Beb. Nggak usah mikir riak dulu, pokoknya sholawat dulu. Nanti riak dibahas urusan lain, tapi sholawat dulu. Sholawat dulu. Sampai sholawat itu seperti nafas Anda. Sampai sholawat itu seperti makan Anda. Anda kalau enggak di rumah, di luar, lagi lapar, cari makan enggak? Sampai roh Anda itu lapar kepada sholawat, kalau enggak sholawat sama Nabi, maka enggak usah pakai tasbih, enggak apa-apa. Tapi untuk sementara kita yang pemula, pegang tasbih. Banyak sholawat kepada Nabi, megang tasbih itu mulia. Itu ada salah seorang ulama yang beliau mimpi ketemu sama Nabi. Mimpi ketemu Nabi. Nah ini enggak bisa dikatakan masuk kategori hadis sahih atau hadis hasan atau hadis dhaif atau mutawatir atau tidak. Karena ketemunya Nabi dalam mimpi, tapi mimpi ketemu Nabi itu hak. Makanya kalau Nabi ada pesan di dalam mimpi, pesannya itu berarti sesuatu yang hak. Nabi pesan sama dia, kamu kalau minum kopi, selama rasa kopi itu masih ada di mulutmu, selama rasa kopi itu masih ada di mulutmu, maka malaikat ngesifarin kamu. Ingin coba? Kok merah? Oh wedang ternyata. Baru saya lihat, saya kira kopi ini, ternyata wedang. Jadi selama rasa kopi itu, kalau kopi langsung, saya akan berikan contohnya. Tapi karena wedang, nanti contohnya setelah pengajian. Kalau minum kopi, tujuannya adalah memang pengen melek supaya ini dapat kopi kan? Tujuannya apa? Pengen nyeruput ngelak, enggak dapat. Saya pengen ngaji nih, pengajian sore biar serius, melek, makanya minum kopi. Niatnya itu, maka selama rasa kopi di mulut Anda, malaikat ngisifarin Anda. Ini ulama mimpi. Mau percaya? Boleh. Nggak percaya? Monggo. Saya percaya. Anda insya Allah juga percaya sama. Karena yang mimpi orang soleh. Yang ditemui di dalam mimpi Nabi Muhammad SAW. Gitu. Yang kedua, selama tasbih itu ada di kantong, dia dihitung seperti orang yang berzikir. Yang ketiga, orang yang ziarah ke wali. Baik walinya itu hidup ataupun wafat, sekalipun duduknya cuma sebentar, lebih afdal daripada ibadah sampai terputus-putus anggota tubuhnya. Insyaallah itu barokah daripada ziarah kepada awliya Allah dengan catatan waliullah. Yang diziarahi walian, apalagi wali murid beda lagi. Yang diziarah itu walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yuk kita perbanyak sholawat sama sholawat sama Rasulullah SAW. Nanti agar kita semuanya itu jadi orang yang dekat sama Nabi. Karena kita mau beramal, kita ini amal yang berat-berat sudah susah. Mau tahajud istiqomah juga susah. Baca Quran sehari 1 juz, 2 juz juga susah. Makanya tambal kekurangan kita dengan sholawatnya kita kepada Rasulullah SAW. Insya Allah berkat sholawatnya kita sama Rasulullah, maka kekurangan kita semuanya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat-ingat pesan ini, sholawat itu bisa merubah nasib kita. Orang yang celaka karena banyak sholawat diusap sama Nabi, wajah gelap jadi terang, banyak kisahnya. Anak yang mungkin kurang nakal atau anaknya ada satu kekurangan yang sudah bingung kesana kemarin nggak ada solusi, mari ibunya sholawat sama Nabi, ayahnya diajak sholawat sama Nabi. Insya Allah sholawatnya itu akan jadi sebab anaknya itu diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Begitu juga mungkin urusan pribadi kita, yang mungkin kita masih punya banyak hutang, yang mungkin kita masih bingung dalam kehidupan. Habib ini lagi baru di PHK, ya udah pokoknya kamu tetap ikhtiar, waktunya jam kerja kamu keluar rumah. Enggak, aku ngapain ya, pokoknya kalau nggak ada apa-apa itikaf di masjid. Jadi jangan kalau sudah di PHK terus jadi malas. Pokoknya pegang tasbih, ya Allah. Kalau yang makhluk nggak mau menerima saya kerja dengan dia, engkau Tuhannya, saya mau kerja denganmu ya Allah. Ya pokoknya kerja nanti bantu ya orang, khidmat sama orang, datang ke masjid mungkin bersih-bersih masjid ada pengajian, ya ikut dengarkan pengajian, ikut salat jamaah di masjid. Ya kerja, niatnya kerja sama Allah. Siapa tahu nanti dapat rezeki dari sisi yang tidak diduga.
hidup ini disetel, memang buat kita itu bingung. Tatanan dunia ini dibuat sama Allah Ta'ala memang dijadikan dunia itu tidak enak. Dunia ini mah disetel untuk tidak enak. Kenapa? Biar kita tidak usah nyaman-nyaman, nanti nyamannya di akhirat aja. Tapi kekasih Allah tetap di tidak enaknya itu tetap bisa merasakan enak. Kenapa? Karena hatinya dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum. Mereka kekasih Allah itu apa? Enggak pernah takut dan juga enggak pernah sedih. Kita juga minta yang sama kepada Allah taala insyaallah. Dan hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jami'ah syamilah maqbulah fi khairi hadid dunya wal akhirah wa ila khatatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.